Nah, balik lagi sama saya Kak Wira, melanjutkan pembahasan dari part 1 yaitu tentang keseimbangan pasar. Tadi kita sudah membahas mengenai permintaan dan penawaran. Apabila kedua hal tersebut dipertemukan, maka akan membentuk yang namanya keseimbangan pasar. Nah, keseimbangan pasar terjadi ketika kurva permintaan dan penawaran saling berpotongan. Ketika QD atau kuantitas permintaan sama dengan QS atau PD harga permintaan sama dengan PS harga penawaran. Nah, sehingga akan membentuk seperti ini. Nah, ini kurva permintaan yang merah, lalu ada kurva penawaran yang biru. Nah, titik perpotongannya itu membentuk equilibrium atau keseimbangan. Nah, ini berarti harga keseimbangan ada di PE dan kuantitas keseimbangan ada di QE. Lalu pengaruh subsidi dan pajak pada keseimbangan pasar. Pertama, pajak. Pajak akan memengaruhi penawaran dengan menambah harga sehingga fungsinya berubah menjadi ini PS sama dengan A plus Q plus pajak. Nah, jadi fungsinya dijadikan ke dalam bentuk P terlebih dahulu baru bisa ditambah pajak. Kalau misalkan masih dalam bentuk Q, itu nanti pajaknya mengurangi, bukan bertambah. Ya, bukan ditambah. Lalu subsidi, subsidi kebalikannya. Nah, subsidi akan memengaruhi penawaran dengan mengurangi harga sehingga fungsinya berubah menjadi PS sama dengan A plus Q minus subsidi. Nah, pajak dan subsidi itu hanya berpengaruh ke penawaran, tidak berpengaruh ke permintaan. Nah, nantinya ini bisa dikembangkan lagi fungsi yang ini untuk ke keseimbangan pasar yang baru setelah subsidi atau setelah pajak. Nah, selanjutnya ada intervensi pasar. Intervensi pasar itu dilakukan oleh pemerintah ketika harga pasar dinilai tidak cocok, entah itu terlalu tinggi atau terlalu rendah. Nah, intervensi pasar yang pertama, selling price. Nah, selling price itu penerapan harga maksimum yang berada di bawah harga pasar untuk melindungi konsumen karena harga pasar terlalu tinggi. Nah, ini PE atau harga equilibrium itu lebih besar daripada PC, harga selling, harga yang baru. Nah, ini PE-nya di sini, sellingnya di sini. Nah, konsep ini diterapkan apabila harga pasar dinilai terlalu tinggi. Lalu yang kedua ada floor price. Nah, ini penerapan harga minimum yang berada di atas harga pasar untuk melindungi kebalikannya. Ini untuk melindungi produsen karena harga pasar terlalu rendah. Nah, ini harga yang pertama di titik ini ya. Lalu harga yang kedua diterapkan di atas ini. Jadi lebih tinggi daripada harga pasar. Nah, uh, kenapa hal ini dilakukan? Ini untuk melindungi produsen ataupun konsumen bila harga dinilai tidak cocok. Namun ada konsekuensinya. Kalau misalkan selling price itu dia bisa menyebabkan kelebihan permintaan atau excess demand. Nah, jadi karena harganya rendah, nah itu demand-nya lebih tinggi daripada supply-nya. Nah, ini pemerintah harus menyediakan barang yang kosong di pasar. Biasanya dilakukan dengan mengimpor barang. Nah, kalau floor price itu konsekuensinya menyebabkan terjadinya kelebihan penawaran. Nah, seperti ini. Jadi supply-nya itu lebih tinggi daripada demand-nya atau excess supply. Nah, ini menyebabkan pemerintah harus membeli barang yang lebih itu biasanya untuk stok pemerintah. Lalu yang keempat, elastisitas. Nah, elastisitas sendiri itu definisinya adalah tingkat sensitivitas perubahan kuantitas permintaan terhadap perubahan harga. Jadi, seberapa besar perubahan kuantitas ketika harga berubah. Itu. Nah, rumusnya ini ada 3. Ini uh, tergantung dari yang diketahui. Kalau misalkan yang diketahui persentasenya, maka pakai yang pertama. Kalau misalkan diketahui dua, dua kondisi, jadi ketika harga pertama dengan harga kedua dan kuantitas pertama dengan kuantitas kedua dan yang ini hanya diketahui satu harga dan rumus dan fungsi permintaannya. Nah, hasil dari ini pasti negatif. Hasil yang negatif itu menunjukkan bahwa dia merupakan permintaan. Karena semakin tinggi harga, kuantitas yang diminta akan semakin turun. Nah, hasil dari
rumus ini itu bisa mengkategorikan barang tersebut elastis atau tidak. Kalau misalkan hasilnya itu sama dengan 0 inelastis sempurna, apabila kurang dari 1 inelastis, sama dengan 1 elastis uniter, lebih dari 1 elastis, dan apabila tak hingga itu elastis sempurna. Nah, ini adalah bentuk kurva dari tingkat elastisitasnya. Nah, kalau misalkan elastis sempurna, bentuk kurvanya seperti ini, dan seterusnya. Nah, semakin dia landai, itu dia semakin elastis, dan semakin dia tidak landai, lawannya landai, nah itu dia semakin inelastis. Seperti itu. Nah, selanjutnya elastisitas pendapatan pada permintaan. Nah, apabila pendapatan seseorang itu berubah, maka kemampuan dia untuk membeli barang ataupun keinginan dia untuk membeli barang itu juga akan berubah. Nah, seberapa besar perubahan permintaan dia terhadap perubahan pendapatan itu merupakan elastisitas pendapatan pada permintaan. Rumusnya sama, cuma harganya diganti menjadi Y, yaitu yield atau pendapatan. Karena kalau misalkan elastisitas biasa itu terhadap harga, kalau ini terhadap pendapatan. Jadi P-nya diganti Y. Nah, ini hasil dari elastisitas ini bisa menentukan barang itu barang jenis apa. Kalau misalkan positif di atas 1, dia dikategorikan barang superior. Kalau misalkan positif 0 sampai dengan 1 itu barang normal, dan kalau negatif itu dikatakan barang inferior. Lalu elastisitas penawaran ini sebenarnya sama dengan elastisitas permintaan, sama persis. Dan kategorinya juga sama persis. Perbedaannya hanya di bentuk kurvanya saja, karena kita tahu perbedaan bentuk kurva permintaan dan penawaran. Kalau misalkan permintaan itu dia slope-nya negatif dari kiri atas ke kanan bawah, kalau misalkan penawaran dia positif dari kiri bawah ke kanan atas. Cuma sama, semakin landai dia semakin elastis, semakin curam dia itu semakin inelastis gitu. Nah, jadi itu saja materi mengenai permintaan, penawaran, harga keseimbangan, dan elastisitas. Semoga bisa membantu. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum.